Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas satu topik dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi terdapat suatu pokok pembahasan terkait soal pengertian korupsi. Korupsi kata dasarnya adalah korup. Nah, apa itu korup? Ketika kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan temukan pengertian atau terminologi dari korup itu sendiri. Korup itu mengandung arti sifat dari manusia itu. Seperti busuk, rusak, tidak bermoral, suka mengambil sesuatu yang bukan haknya, suka menyuap, suka menggelapkan sesuatu yang bukan barangnya, dan lain sebagainya. Yang pada intinya korup itu adalah suatu karakter, suatu sifat yang tidak baik. Nah, korupsi kalau kita membaca lagi juga Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi, maka korupsi adalah suatu perbuatan yang perbuatan itu menyalahgunakan kewenangan. Yang karena kekuasaannya dia salah gunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya. Maka itu adalah bagian atau definisi dari korupsi secara terminologi ketika kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Banyak para pakar yang mendefinisikan terkait soal korupsi. Tetapi saya ingin menjelaskan secara sederhana bahwa korupsi dari sudut pandang normatif atau dari sudut pandang hukum, maka kita akan bisa temukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, di mana di dalam pasal 2 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memperkaya dirinya, orang lain dan atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara, maka itulah salah satu bentuk dari perbuatan korupsi. Dari apa yang tadi kita sudah dengarkan terkait pasal 2 tadi, maka ketika ada unsur memperkaya dengan sengaja, yang ketika perbuatan itu ternyata dapat mengakibatkan adanya kerugian negara, maka itulah definisi korupsi secara sempit yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Jadi ada beberapa pandangan, baik definisi korupsi secara terminologi maupun definisi korupsi dari kacamata yuridis atau kacamata undang-undang. Nah, ternyata kalau kita membaca lagi undang-undang tentang tindak pidana korupsi, maka terdapat 7 bentuk korupsi. Sekali lagi, terdapat 7 bentuk korupsi. Yang dimana menurut saya ini adalah pengertian korupsi dari arti yang sangat luas. Jadi dari arti yang sempit adalah hanya bicara soal konsep tataran kerugian negara. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di pasal 2. Tapi ternyata selain kerugian negara ada 6 bentuk lain. Yang tadi kita simpulkan itu ada 7. Ya. Yang pertama adalah kerugian negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima adalah perbuatan curang. Yang keenam adalah terbenturnya kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah terkait soal gratifikasi. 7 bentuk inilah ya menurut undang-undang bagian dari suatu perbuatan korupsi. Jadi korupsi tidak hanya berbicara soal kerugian negara,
Tetapi korupsi juga berbicara soal suap menyuap, berbicara soal penggelapan dalam jabatan. Korupsi juga berbicara soal pemerasan. Korupsi juga berbicara soal perbuatan curang. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi di konten selanjutnya. Korupsi juga berbicara soal terbenturnya kepentingan dalam sebuah pengadaan. Korupsi juga berbicara soal gratifikasi. Jadi, sekali lagi, definisi korupsi sangatlah luas. Tergantung dari sudut pandang kita melihatnya seperti apa. Tetapi sekali lagi, dari sudut pandang undang-undang, korupsi sudah diatur. Dalam arti yang sempit, kita bisa membaca di dalam pasal 2, setiap orang dengan sengaja dia memperkaya dirinya, orang lain, dan atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan dalam arti luas, maka korupsi dapat digolongkan ada 7 bentuk. Selain kerugian negara, ada 6 bentuk yang sudah diatur di dalam sebuah undang-undang, baik 31 tahun 99 dan juga Undang-Undang 20 tahun 2001. Kita ketahui bersama bahwa korupsi adalah patologi sosial, penyakit sosial yang perlu kita sembuhkan. Itu saja yang saya bisa sampaikan terkait soal pengertian dan atau mungkin dari bentuk-bentuk korupsi, sehingga ini bisa dapat menjadi ilmu buat kita semua. Kita akan ketemu di konten-konten berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.